Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 729. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menebas dan langsung menghancurkan bayangan tinju yang dilepaskan oleh Yun Mengje. Di saat yang sama, tinju Qin Chen juga langsung menghantam tubuh Yun Mengje. Seketika darah menyembur dari mulut Yun Mengje. Tangannya langsung patah, anggota tubuhnya terputus, darah menetes, dan dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Selanjutnya sosok Qin Chen melintas. Dia memegang kepala Yun Mengje, membawanya seperti ikan mati. Seluruh prosesnya panjang, tetapi hanya sesaat sebelum senjata yang disempurnakan Yun Mengje meledak. Dan bahkan seluruh orang itu cacat, seperti anjing mati. Dia dibawa oleh Qin Chen di tangannya dan darah terus menetes dari sudut mulutnya. Melihat adegan brutal ini, tentu saja itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Qin Chen, hentikan. Tuan Konoha berbicara dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa hal-halnya akan sampai pada titik ini. Meskipun dia sangat kesal dengan pertanyaan Yun Mengje terhadap Tian Zhuo, tapi bagaimanapun Yun Mengje juga adalah juara kedua di dalam penilaian pemurnian Tian Zhuo kali ini. Dan dia juga merupakan penguji Tian Zhuo kali ini dan seluruh evaluasi telah selesai. Qin Chen, lepaskan Yun Mengje, kata Tuan Konoha. Dia berkata dengan marah. Qin Chen, lepaskan anakku. Di atas langit, teraungan terdengar, bergemuruh. Itu adalah Yun Dongguang. Dia segera bergegas turun. Kapak surgawi muncul di tangannya. Dia menatap Qin Chen dengan marah, dengan niat membunuh di tubuhnya. Qin Chen, jangan gegabah. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Lepaskan Yun Mengje terlebih dahulu. Di atas langit, Tian Xinjianren, Penatua Cuye, Master Papillon Wan Xinde, dan yang lainnya juga muncul. Semuanya memiliki wajah pucat untuk mematahkan semangat Qin Chen. Mereka tidak takut Qin Chen akan menyinggung Yun Dongguang. Tetapi pada pertemuan evaluasi Tian Zhuo, jika Qin Chen langsung membunuh juara kedua dalam evaluasi, bahkan jika Qin Chen adalah juaranya, mereka tidak bisa memadamkan kemarahan divisi pemurnian Tian Zhuo. Pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Itu tidak perlu, Tuan Konoha dan semuanya. Yun Mengje ini harus mati hari ini. Bukan karena Yun Mengje mempertanyakan poin saya, tetapi karena dialah yang benar-benar curang, kata Qin Chen. Di hadapan begitu banyak orang suci surgawi yang mengepung, Qin Chen tetap tenang. Dia sangat tenang dengan niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Tidak baik. Mata Yun Dongguang tiba-tiba menyusut. Mati. Dengan alis dingin, Qin Chen mencubit kepala Yun Mengje dengan tangan kirinya dan hendak mencubit Yun Mengje sampai mati. Berhenti! Yun Dongguang meraung dan suara itu membawa kekuatan arogan. Cahaya kapak yang tak tertandingi menembus. Itu adalah kapak langit surgawi. Dia telah berkuasa untuk waktu yang lama dan dia melakukan pukulan gemuruh ini untuk menyelamatkan Yun Mengje. Qin Chen, cepat berhenti! Yang lain juga berteriak. Bahkan Tian Xinjianren tidak membantu Qin Chen, karena bahkan dia tidak ingin melihat Qin Chen membunuh Yun Mengje. Oleh karena itu mereka semua lebih suka melihat Yun Dongguang bisa menyelamatkan Yun Mengje. Jadi semua orang tidak bergerak. Namun siapa tahu, menghadapi serangan Yun Dongguang, Qin Chen tidak bergerak. Hanya kamu, Yun Dongguang, kamu tidak akan bisa menghentikanku untuk membunuh orang kejam ini, kata Qin Chen. Dia bahkan tidak menoleh. Pedang tanpa nama di tangan kanannya langsung menebas. Itu langsung bertabrakan dengan kapak langit surgawi Yun Dongguang. Duar, dan seketika kapak langit surgawi Yun Dongguang diblokir. Sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa senjata suci yang disempurnakan olehku tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai penuh? Qin Chen mencibir. Bahkan pedang tanpa nama saya tidak dapat Anda hancurkan. Tetapi Anda ingin menghentikan saya membunuh orang ini. Yun Dongguang, kamu hanyalah seorang peliar lelucon. Jangan khawatir,
Setelah aku membunuh Yun Mengje, di saat itu adalah giliranmu, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen meremas tangan kirinya dengan tajam dan berbunyi. Boom! Yun Mengje langsung dicubit dan tubuhnya meledak berubah menjadi kabut berdarah. Terlalu kejam. Ini terlalu kejam. Semua orang terpana oleh pemandangan tragis itu, gemetar di sekujur tubuh dengan mata membulat. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Chen benar-benar membunuh Yun Mengje. Apakah aku sedang bermimpi? Ya Tuhan, Qin Chen ini terlalu kejam. Dalam penilaian Tianjuo, dia membunuh Yun Mengje. Itu adalah pelanggaran hukum. Itu benar-benar melanggar hukum. Ya Tuhan, Qin Chen ini sangat berani menyinggung Tianjuo. Tianjuo ini adalah raksasa yang tidak berani disinggung bahkan oleh rumah mansion Guanghan. Jika dia melakukan ini, dia pasti akan mati seperti Yun Mengje. Master pemurnian yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, dan juga banyak prajurit, semuanya menjadi gila dan terkejut. Di sisi lain, melihat itu, Tian Xinjianren hampir pingsan. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah mengambil harta untuk mendukung Qin Chen yang memiliki masa depan yang cerah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Chen ini ternyata adalah orang gila. Dia menjadi gila, dan terlepas dari kesempatan itu, dia akan membunuh seperti ini dan menghancurkan masa depannya. Dan saat ini, orang yang paling marah tentu saja adalah Tuan Konoha. Qin Chen, kamu melanggar hukum. Kamu terlalu melanggar hukum. Tidak mungkin. Aku dan Tianjuoku tidak bisa mentolerir kesalahanmu ini. Dia menatap Qin Chen dengan marah, gemetar karena marah. Tianjuo yang baik, juara yang dievaluasi oleh pemurnian. Kali ini semuanya hancur. Sekarang, bagaimana dia bisa kembali? Bahkan dalam Tianjuo, dia tidak bisa mentolerirnya. Tidak peduli betapa hebatnya Tianjuo, dia akan menghukum dirinya sendiri karena dia telah mengacaukan penilaian penyulingan. Saat ini Tuan Konoha sangat sakit hati. Sakit hati yang tak terbatas. Ketika dia melihat bahwa Qin Chen benar-benar menyempurnakan senjata tingkat suci surgawi. Dia benar-benar kewalahan oleh bakat Qin Chen. Siapa yang tidak menghargai bakat seperti itu? Basis kultivasi setengah langkah suci surgawi, tetapi benar-benar menyempurnakan senjata tingkat suci surgawi. Jika itu diambil dan dibawa kembali, tidak sulit untuk menaikkan atau bahkan merekomendasikannya ke kantor pusat. Tetapi sekarang, semuanya hancur. Dan Qin Chen terlalu impulsif. Dia benar-benar memenggal kepala Yun Mengje yang mendapat tempat kedua dalam penilaian. Juga di bawah pengawasan semua orang banyak. Dan di bawah pengawasan para penilai yang terhitung jumlahnya. Perilaku seperti ini terlalu buruk. Jika itu dimaafkan, maka reputasi Tianjuo pasti akan menurun drastis. Lalu bagaimana menanggungnya? Saat ini bahkan Tuan Konoha tidak dapat menanggung konsekuensi dari Departemen Tianjuo. Pada saat ini semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas dalam. Tian Xinjianren, Tuanmu Gutian, dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan kesakitan. Mengapa? Mengapa Qin Chen begitu ceroboh? Tidak. Melihat Yun Mengje diperas sampai mati oleh Qin Chen, Yun Dongguang meraung kesakitan. Matanya langsung memerah dan dia meraung. Tuan Konoha, anakku adalah master pemurnian yang berpartisipasi dalam pemurnian Tianjuo-mu. Tetapi sekarang dia dibunuh secara brutal oleh Qin Chen. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ledakan. Niat membunuh yang tak berujung ditembakkan ke langit darinya. Yun Dongguang memegang kapak langit surgawi di tangannya. Niat membunuhnya mendidih. Dan seluruh orangnya seperti dewa iblis, mengeluarkan raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu telah membunuh anakku. Saya secara pribadi akan membalasnya, kata Yun Dongguang. Dia kemudian memberi perintah. Mengikuti perintah Yun Dongguang, boom, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di prefektur Yunzhou. Itu adalah semua ahli teratas dari rumah utama prefektur Yunzhou. Itu sangat perkasa. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung mengelilingi seluruh alun-alun. Di saat yang sama di atas langit, serangkaian cahaya yang menakutkan muncul, dan formasi kota negara bagian Yunzhou semuanya diaktifkan dalam sekejap, menghalangi seluruh alun-alun, mencegah siapapun untuk pergi. Tuan Konoha menghela napas dalam, dan saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba,
aura yang menakutkan muncul, dan para ahli dari Tianjuo juga langsung mengelilingi seluruh alun-alun. Tuan Yun, saya bertanggung jawab atas kematian Yun Mengje, dan saya pasti akan menjatuhkan Qin Chen, kata Tuan Konoha. Dia menghela napas dalam dan berkata bahwa para master dari Tianjuo yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan bersama-sama dengan Prefektur Yunzhou untuk mengepung Qin Chen. Di antara mereka, Penatua Cuye juga langsung jatuh menghela napas kepada Qin Chen. Qin Chen, ayo kita singkirkan. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Perlawanan yang tidak perlu. Qin Chen tersenyum masam. Mengapa? Mengapa orang-orang ini begitu buta? Tuan Konoha, Penatua Cuye, perhatikan baik-baik. Mengapa Yun Mengje ini dapat menyempurnakan senjata setengah infanteri? Apakah menurutmu itu semacam kebanggaan? Suara Qin Chen jatuh dan dia mencibir. Seketika suara dalam kabut darah Yun Mengje, sekelompok kekuatan jiwa tiba-tiba diaktifkan. Tiba-tiba wajah tua yang menyakitkan dan ganas muncul di antara jiwa di kabut darah. Dan 7 wajah meraung kesakitan. Yun Dongguang, kamu harus mati. Yun Mengje, kamu benar-benar menelan kekuatanku. Aku membencinya. Orang tua ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yun Dongguang, kamu penjahat tercela. Kamu pantas mati. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergema di antara langit dan bumi seperti hantu yang melolong. Dan tiba-tiba seluruh Prefektur Yunzhou sepertinya telah memasuki api penyucian. Apa? Wajah ini adalah Master Nangong Ying. Nangong Ying, Master pemurnian dari rumah Tuan Negara. Ini adalah jiwanya. Mengapa ada di sini? Dan juga ada orang lain yang semuanya merupakan Master pemurnian di rumah bangsawan negara. Melihat pemandangan di lapangan, ekspresi semua orang berubah. Dan semua orang gempar. Ini, ekspresi Master Konoha dan Master Mu Gutian juga berubah. Dan keduanya menatap 7 hantu jiwa keras di samping Qin Chen. Ketakutan satu persatu. Ini ternyata adalah bayangan jiwa dari beberapa Master pemurnian. Semua orang mengerutkan kening. Bagaimana bisa banyak jiwa Master pemurnian di dalam tubuh Yun Mengje? Tuan Yun Dongguang, jelaskan ini padaku, kata Tuan Konoha. Dia meraung. Brengsek. Wajah Yun Dongguang berubah, dan ketika dia melihat adegan ini, dia berkata dengan marah, semuanya ini adalah trik buta yang sengaja dilakukan oleh Qin Chen untuk menjebak lelaki tua ini. Bocah bau, mati untukku. Yun Dongguang berkata dengan marah disertai dengan kapak langit surgawi di tangannya yang membumbung ke langit. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh anak ini. Ledakan. Cahaya kapak yang menakutkan mengelilingi tubuhnya. Dan Yun Dongguang berteriak keras. Dia tidak menyangka bahwa setelah Qin Chen membunuh Yun Mengje, dia akan melepaskan sisa-sisa jiwa dari 7 Master pemurnian yang terikat dalam jiwa Yun Mengje. Bunuh, ayo bunuh. Bunuh anak ini dan balas dendam untuk Yun Mengje. Bunuh penjahat ini. Banyak master di Prefektur Yunzhou langsung melakukan gerakan pembunuh ke arah Qin Chen. Ayo datang. Qin Chen mencibir menghadapi kekuatan suci surgawi Yun Dongguang. Dia tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Dan gua 10.000 pencuri dan cakram Gyo Qian Kun yang telah berevolusi tiba-tiba muncul. Meledakkan kekuatan ruang yang tak terbatas. Cahayanya itu langsung membanting ke arah Yun Dongguang. Yun Dongguang, kamu dengan lancang bertindak sebagai penguasa Yunzhou. Tetapi kamu menjebakku sebagai prajurit biasa. Kejahatannya sangat keji. Hari ini, Tuan muda ini akan bertindak untuk surga dan mengembalikan kemakmuran Yunzhou, kata Qin Chen. Di saat suaranya jatuh, dia langsung mendesak gua 10.000 pencuri. Ini adalah gua 10.000 pencuri. Bukan, ini adalah harta karun yang diubah dari gua 10.000 pencuri. Ini sangat kuat. Saya telah melihat gua 10.000 pencuri. Tetapi itu jauh lebih buruk daripada harta yang ditampilkan Qin Chen sekarang. Harta karun surgawi. Qin Chen sebenarnya telah memurnikan gua 10.000 pencuri ini ke tingkat ini hanya dalam 1 atau 2 bulan. Pantas saja sebelumnya dia bisa memurnikan senjata suci tingkat surgawi. Ada orang yang luar biasa di dunia ini. Semua orang berteriak seperti orang gila dan keterkejutannya meledak-ledak. Di bawah pandangan semua orang terkejut melihat bahwa
Gua 10.000 pencuri yang ditampilkan Qin Chen itu langsung bertabrakan dengan kapak langit surgawi milik Yun Dongguang. Dan tabrakan itu langsung meletus dengan raungan yang mencengangkan. Boom! Setelah tabrakan, di bawah kekuatan yang mengerikan, Yun Dongguang mundur lagi dan lagi. Darah di tubuhnya melonjak, dan sosoknya mundur 8 langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Di sisi lain, Qin Chen tidak bergerak, seperti gunung dia berdiri kokoh dan kuat. Ekspresi Yun Dongguang tiba-tiba berubah. Dia sebelumnya telah bertukar pukulan dengan Qin Chen belum lama ini. Meskipun Qin Chen dapat memblokir serangannya saat itu, dia jelas masih sedikit berat. Tetapi kali ini, dia benar-benar merasakan tubuh Qin Chen. Napasnya sangat kuat, jauh dari sebelumnya. Sudah berapa lama ini berlalu? Apakah kekuatan anak ini meningkat? Bagaimana ini mungkin? Tidak, aku tidak boleh membiarkan anak ini terus tumbuh dewasa. Jika aku tidak membunuhnya kali ini, maka aku pasti akan mati lain kali. Kata Yun Dongguang, dia nampak sangat membencinya. Dia menyesal, harusnya dia membunuh Qin Chen di saat Qin Chen pertama kali muncul di Yunzhou. Semua orang di Yunzhou, patuhi perintah dan bunuh anak ini untukku, kata Yun Dongguang. Ketika suara Yun Dongguang jatuh, ahli teratas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota prefektur Yunzhou dan rumah utama negara bagian langsung bergerak. Satu persatu berubah menjadi meteor bergegas menuju Qin Chen. Selain itu, formasi besar seluruh kota negara bagian langsung diaktifkan, bergemuruh, dan susunan cahaya yang menakutkan berubah menjadi sangkar, langsung menutupi semua orang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Formasi api penyucian. Yun Dongguang ini gila. Apakah ini untuk menyempurnakan kita semua di sini? Tidak, formasi ini ditujukan untuk Qin Chen. Tetapi itu juga menyelimuti kita semua. Orang gila, Yun Dongguang ini hanyalah orang gila. Terdengar beberapa suara marah. Orang-orang dan master pemurnian di tempat kejadian menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Yun Dongguang ini benar-benar gila. Formasi ini tidak hanya menyelimuti Qin Chen, tetapi itu juga menyelimuti para master dari Tianzhuo dan juga para master pemurnian yang tak terhitung jumlahnya diselimuti di dalamnya. Ini jelas berarti bahwa tidak peduli siapa itu, jika Anda tidak mematuhinya, Anda harus memenggal kepalanya. Apakah Yun Dongguang benar-benar ingin menyinggung Tianzhuo? Semua orang tidak tahu bahwa Yun Dongguang benar-benar sekarat. Penglihatan pada tubuh Yun Mengje telah menimbulkan kecurigaan Tianzhuo. Sekarang dia harus membunuh Qin Chen secepat mungkin. Jika tidak, sekali menunggu Tuan Konoha dan yang lainnya memverifikasi kebenaran Yun Mengje, dia tidak akan bisa lepas dari hukuman, dan rumah mansion Guanghan tidak akan maju untuk melindunginya. Namun selama dia membunuh Qin Chen dan menghancurkan semua bukti, mungkin masih ada secercah kehidupan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.